Hi everyone, selamat datang di Ayu English dengan aku Misty. Lesson ini adalah part dari Tenses Made Easy series di channel ini. Sebelum mulai, aku info aja nanti kalau mau catat atau screenshot bisa pause aja videonya. Oke? Let's get started. Di video kali ini kita akan bahas satu tense di English yaitu Present Perfect Continuous Tense atau Present Perfect Progressive Tense. Kita akan bagi lesson ini di 3 part. Yang pertama fungsinya, yang kedua strukturnya, dan yang ketiga latihan soal. Are you ready? Langsung aja kita mulai di fungsinya. Fungsi present perfect continuous ada 2. Yang pertama yaitu to talk about duration of ongoing action, dan yang kedua to describe action that just stopped. Don't worry, kita akan bahas satu-satu beserta contohnya. Fungsi yang pertama yaitu untuk menyatakan durasi, seberapa lama aktivitas yang dimulai di masa lalu dan masih berlanjut sampai sekarang. Jadi biasanya kalimat-kalimat ini digunakan untuk menjawab pertanyaan how long atau berapa lama. Contohnya, they've been studying for 4 hours. Mereka telah belajar selama 4 jam. She has been waiting since morning. Dia telah menunggu dari pagi hari. Untuk fungsi yang pertama ini kita bisa pakai adverbs for, selama, atau since, sejak. Kedua adalah untuk action that just stop atau aktivitas yang baru saja berhenti. Contohnya, it has been raining, the garden is wet. Di kalimat ini menunjukkan kalau kebunnya sedang basah karena hujannya baru berhenti. I have been running, so I'm sweaty. Saya berkeringat karena saya baru saja selesai berlari. Bisa dilihat di 2 kalimat ini kesamaannya adalah dua-duanya baru saja berhenti dan fokusnya adalah proses dari aktivitas itu yang terjadi selama beberapa saat sebelum berhenti baru saja. Sebelum kita ke strukturnya, aku mau jelasin sedikit karena ada beberapa orang yang masih bingung sepertinya apa sih perbedaannya present perfect sama present perfect continuous. Nah, yang membuat bingung memang kadang-kadang kedua tenses ini bisa digunakan secara bergantian, jadi tidak mengubah arti sama sekali. Terutama kalau fungsinya untuk menyatakan sesuatu yang dimulai di masa lalu dan sampai sekarang masih terjadi. Dua-duanya boleh dipakai. Contohnya, I have lived here since 2004. I have been living here since 2004. Dua-duanya betul. Jadi saya telah tinggal di sini sejak tahun 2004, artinya sama. Tapi yang membuat sedikit berbeda adalah perspektifnya atau fokusnya. Kalau kalian udah ngikutin series ini dari awal, pasti kalian udah paham. Soalnya aku udah pernah jelasin kalau tenses di English itu masalah perspektif, fokusnya ke apanya dulu. Kalau present perfect itu lebih fokus ke resultnya atau hasil di masa kini. Tapi kalau present perfect continuous, fokusnya di progresnya. Maka dari itu lebih fokus ke berapa lama atau durasinya atau aktivitasnya itu sendiri yang terjadi. Contohnya di sini, coba bandingin. Yang pertama menggunakan present perfect, I have run 4 kilometers today. Saya telah berlari 4 km hari ini. Jadi fokusnya di seberapa jauh. Yang kedua, menggunakan present perfect continuous, I have been running for an hour. Saya telah berlari selama 1 jam. Di sini kita fokus ke seberapa lamanya, maka kita pakai yang continuous. Gimana? Sampai sini paham? Kalau sudah paham, kita langsung masuk ke strukturnya. Seperti biasa, kita bagi 3. Yang pertama adalah positif atau affirmative, yang kedua negatif, dan yang ketiga kalimat pertanyaan atau question. Kita mulai dari yang positif dulu. Untuk kalimat positif di present perfect continuous dimulai dari subject, lalu diikuti have atau has been, lalu verb ing atau verb ing, lalu diikuti objek kalau perlu. Kita mulai dulu di sini dengan subjek I, you, we, dan they. Untuk subjek-subjek ini kita pakai have been and then verb ing. Contohnya, I have been studying maths all day. Tapi kalau subjeknya he, she, it, atau nama, kita pakai has, bukan have. Has been, lalu verb ing. Contohnya, he has been studying maths all day. Negative structure-nya gampang aja, kita tinggal tambah not setelah have atau has-nya. Menjadi subjek,
lalu diikuti have atau has not. Kalau mau disingkat bisa aja have not jadi haven't, has not jadi hasn't, lalu ditambah been, lalu verb ing. Dengan kalimat yang sama kita ubah ke negatif menjadi, contohnya, you haven't been studying maths all day. Atau, she hasn't been studying maths all day. Untuk kalimat pertanyaan, kita bagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu yes or no, dan yang kedua adalah information question. Kalau kalian ngikutin series ini pasti udah paham ini apa, tapi intinya yes or no atau information itu tergantung jawabannya membutuhkan yes or no atau informasi. Untuk yes or no atau close question, kita mulai dari have has-nya dulu. Jadi have atau has, lalu diikuti subjeknya, diikuti been, verb ing. Contohnya, have you been studying maths? Kemungkinan jawabannya cuma ada dua karena ini close question yang kalau yes, yes I have. Kalau no, no I have not atau no I haven't. Untuk information atau open question, kita mulai dengan kalimat tanyanya dulu, question word-nya, 5Ws 1H. Lalu kita tambah have atau has, lalu subject, lalu been, verb ing. Jadi sama dengan yes or no, cuma ditambah kalimat tanya di depannya. Contohnya di sini ada dua, what have you been doing? Apa yang telah sedang kamu lakukan? How long has Tom been waiting for me? Berapa lama Tom telah sedang menungguku? Kita sudah belajar fungsinya, kita sudah belajar strukturnya. Aku harap kalian udah take notes. Sekarang saatnya latihan soal. Coba fill the gaps ya. Yang pertama, we blank tennis, so I'm tired. Jawabannya adalah we have been playing tennis, so I'm tired. Kita telah sedang bermain tenis, jadi aku lelah. Kita ubah ke negatif menjadi apa? We haven't been playing tennis. Ke close question. Have you been playing tennis? Ke open question. What have you been doing? Bisa juga what have you been playing? Soal yang kedua. Grandma blank for 5 hours. Grandma has been sleeping for 5 hours. Nenek telah sedang tidur selama 5 jam. Kita ubah ke negatif. Menjadi grandma hasn't been sleeping for 5 hours. Ke close question. Has she been sleeping for 5 hours? Ke open question. How long has she been sleeping? Kalian bisa pakai kalimat tanya yang lain ya, seperti biasa. Ini contoh aja. Soal berikutnya, I lost my keys. I blank them since 3 o'clock. I lost my keys. I have been looking for them since 3 o'clock. Kalian juga pakai searching. I have been searching for them since 3 o'clock. Aku kehilangan kunci-kunciku. Aku telah mencarinya sejak jam 3. Kita ubah ke negatif. I haven't been looking for my keys. Bisa ditambah since 3 o'clock. Kita ubah ke closed question. Have you been looking for your keys? Ke open question. Where have you been looking for them? Atau where have you been looking for your keys? Gimana? Apa betul semua? Kalau betul semua, selamat, kalian udah jago present perfect continuous. Tinggal cari soal-soal latihan yang lain setelah ini. Okay? So, how was the lesson you think? I hope you learn a lot about present perfect continuous. Rencananya ini adalah video terakhir untuk Tenses Made Easy series ini. Sebenarnya masih ada beberapa tenses yang lain,
Tapi memang aku sekarang fokusnya untuk tenses yang paling sering digunakan. Tenses yang belum aku bahas memang jarang digunakan sekali, tapi memang ada di grammar. Misal kalau kalian mau belajar, bisa aku bikinin videonya, kalian request aja di komen, oke? Jadi aku bikinnya berdasarkan request aja. Kalau nggak ada yang request, nggak akan aku bikin. Jadi setelah series ini, aku akan buat beberapa series lain yang fokus ke grammar juga, ke vocabulary, dan beberapa useful expressions untuk situasi-situasi di daily lives. So that was the plan. So I hope you enjoyed today's video. Subscribe if you learned something, and please look forward to the next video. I'll see you next time. Bye-bye!